Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya, Donald Aranto Iskandar dari Wahana Ajar Bisnis. Kita berjumpa lagi dengan topik yang sebenarnya bukan sesuatu yang baru, tapi walaupun bukan satu hal yang baru, banyak yang belum sadar, yaitu berubah atau tertinggal. Namun bagi para sahabat Wahana Ajar Bisnis yang baru pertama kali berjumpa dengan saya, maka saya akan tampilkan profil singkat dari saya. Oke, tadi adalah profil singkat dari saya. Sekarang kita, kalau katanya sekarang, mari kita gas. Kali saya mengenal istilah change management itu dari guru saya, Profesor Renald Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Indonesia, yang mengarang buku Change yang sangat fenomenal saat itu. 21 tahun berlalu, eh, dan mungkin sudah beberapa buku baru diterbitkan oleh Prof. Renald seperti Powerhouse, kemudian eh, change management lain ya yang dengan kemasan yang berbeda, dengan topik-topik yang relatif bersentuhan dengan change. Tapi memang kita kita lihat ya, tidak banyak berubah. Rata-rata pebisnis di Indonesia ini lebih suka jadi follower. Kalau satu jualan pecel lele laris, nanti sepanjang jalan tuh pecel lele semua. Di tempat saya dulu es teh Solo, ya es teh Solo, saya salut dengan es teh Solo yang inovasi awalnya ya, minuman teh yang dulu kesannya tradisional dan kurang bersentuhan dengan teknologi, kurang begitu disukai oleh generasi-generasi muda karena kemasannya berkesan jadul ya, berubah jadi minuman yang kembali populer dengan pengolahan teknologi dan kemasan yang lebih menarik. Ini sayangnya satu sukses sekarang dekat rumah saya sepanjang jalan es teh inilah, es teh itulah, es teh anulah, banyak banget. Akhirnya banyak yang tutup. Ada orang bilang franchise lokal itu banyak yang gagal. Saya pikir bukan franchise-nya yang gagal, tapi pengelolaannya yang salah. Kebetulan eh, saya sebelum jadi dosen itu pernah bekerja di suatu pabrik eh, sepeda motor yang cukup ternama. Jadi kalau misalnya distributor atau agen, kalau misalnya saya tinggal di pasar Minggu ya. Kalau misalnya sudah ada di pasar Minggu, itu nggak boleh lagi buka di pasar Minggu. Yang terdekat ya kalau pasar Minggu ya baru boleh buka di Lenteng Agung misalnya, atau di Depok, atau misalnya di kawasan Tebet. Nah, jadi ya, radius sekian kilometer itu hanya boleh buka satu. Franchise lokal ya, saya pernah lihat ya di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat itu, sebuah bukan gerai, sebuah rumah makan Padang ternama ya, merek ternama itu buka berhadapan-hadapan. Alasannya mungkin masuk akal ya kan, supaya orang nggak muter gitu loh, supaya orang nggak muter balik. Ya, tapi kalau misalnya niatnya seperti itu, harusnya jaraknya agak jauh. Satu dari sisi sebelah kiri, satu dari sisi sebelah kanan. Sehingga orang tidak perlu putar balik, tapi juga jangan ada ke depan. Kalau ada ke depan kesannya gimana gitu. Walhasil satu di antara mereka itu bangkrut akhirnya. Karena tidak mau bersaing. Satu jalan pulang, satu jalan pergi. Mana yang lebih laku biasanya? Jalan pulang lah. Kalau jalan pergi kan orang sarapan.
Sarapan tuh orang makanya gorengan, nasi uduk gitu kan, lontong sayur ya, makan nasi Padang. Nasi Padang tuh buat makan siang, makan malam. Jadi yang jalan pulangnya rame, yang jalan pergi bangkrut dia. Kan itu dah, ya kan? Logika sederhana aja sebenarnya. Ya nggak perlu orang jenius loh berpikir, ya. Eee, Melanjutkan, sejarah menunjukkan yang tak berubah tergilas, inovasi tak memberi ruang bagi yang lambat bereaksi. Cukup jelas lah ya. Disrupsi atau gangguan itu nyata, bukan sekedar buzzword ya, menonjolkan sesuatu, ia ubah cara kita bekerja, berbisnis, bahkan berpikir. Contoh, Nokia. Apa namanya, Nokia mengatakan, "We didn't do anything wrong." Kami tidak melakukan kesalahan. Somehow we lost. Tiba-tiba kami sudah bangkrut saja. Inilah kalau orang itu sudah besar kepala atau perusahaan sudah besar kepala, ya seperti itu. Perusahaan yang tidak berinovasi, tidak melakukan perubahan, itu kesalahan besar. Kok bisa-bisanya dia bilang, "We didn't do anything wrong." Kami tidak berbuat kesalahan. Tidak berinovasi itu kesalahan besar. Padahal dulu Nokia menghancurkan pesaingnya dengan inovasi. Tapi terus lupa diri, sehingga mereka dihancurkan oleh pesaingnya dengan inovasi. Setelah mereka sukses, nyaris tanpa pesaing berarti, mereka nyaman dengan apa namanya, produk yang itu-itu saja. Paling kemasan aja berubah dikit, tapi fiturnya sama. Game-nya ular lagi ular lagi ular lagi ular, bagian seukuran saya mungkin masih inget ya game game ular yang cukup populer ke zaman Nokia ini. Itu Kodak ya, Kodak, foto jadul yang pakai roll. Bayangin zaman sekarang masukin roll, salah masuk terbakar. Foto 36 yang bagus cuma 20 dicuci cetak harus semuanya kita bayar. Nggak terbayang. Tiba-tiba muncul kamera digital, kemudian HP yang ada kameranya, habislah Kodak langsung. Tapi apakah Kodak itu tidak mengantisipasi? Sebenarnya sudah. Para manajer Kodak yang muda itu sudah memberitahu CEO-nya Kodak, itu 10 tahun sebelumnya. 10 tahun sebelum kamera digital itu masuk pasar. Karena perusahaan sebesar Kodak, saya yakin mereka punya marketing intelijen. Nggak mungkin mereka apa, tenang-tenang saja gitu. Mereka pasti punya marketing intelijen dan marketing intelijennya mungkin udah mencium gelagat bahwa nanti bakal ada handphone yang ada kamera digital. Tapi pemilik dan CEO-nya Kodak mungkin karena merasa sudah nyaman, merasa sudah besar kepala dan lain-lain tuh tidak digubris gitu. Bahkan setengah tidak percaya. Ya seperti itulah. Kalau cara kerja, cara berbisnis, cara berpikir itu masih konservatif, negatif ya. Sesuatu yang konservatif belum tentu negatif. Belum tentu semuanya negatif. Tapi ini konservatif, pola pikir konservatif yang negatif. Artinya bekerja, berbisnis, berpikir dengan cara yang itu-itu saja. Oke? Reskilling, jalan bertahan. Teknologi berubah, peran manusia juga. Tanpa reskilling, SDM jadi beban, bukan kekuatan. Saya ingat betul ya, zaman saya kuliah dulu, orang yang bisa main komputer cuma mahasiswa IT. Mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, nggak bisa komputer, nggak apa-apa, nggak penting urusan kita, urusan orang IT. Sekarang, rata-rata mahasiswa mampu menguasai komputer, jurusan apapun minimal jadi operator. Paling gaptek, aduh hari gini masih gaptek gitu loh. Ya. Dan ini juga yang mengakibatkan pekerjaan IT menjadi tergerus ya. Karena kalau dulu untuk hal-hal yang remeh aja butuh orang IT sehingga mereka digaji gede ya. Sekarang hal-hal remeh itu sudah bisa dikerjakan sendiri. Bahkan saya yang bukan dari IT juga sudah bisa bikin, misalnya bikin apa namanya, layout buku, sudah bisa. Bikin website kecil-kecilan bisa, walaupun nggak bagus ya. Bikin blog udah bisa. Bikin video untuk ngajar, walaupun nggak bagus-bagus amat ya bisa ya kan. Dan beberapa aplikasi atau program saya bisa kuasai dengan baik. Jadi
Kalau dulu tuh di kantor kerja tiap sebentar manggil orang IT, sekarang hanya untuk hal-hal yang sangat-sangat sulit saja kita manggil orang IT. Sehingga orang IT itu fokus pada pekerjaannya yang utama yaitu program. Jadi, oh iya, maksudnya desain komputer. Kalau dulu tuh orang yang punya MacBook, itu rata-rata nggak desain gitu kan. Sekarang banyak mahasiswa yang non mahasiswa desain, itu mau mampu membuat desain yang cukupan lah ya, mungkin nggak sebaik mahasiswa desain, tapi itu kan bagus. Mereka bisa menguasai Adobe Photoshop walaupun tidak expert, tapi not bad. Organisasi lincah atau agile ya, organisasi belajar. Ya, agile bukan soal metode, tapi soal mentalitas bereksperimen, belajar cepat dan gesit menyesuaikan diri. Jadi agile itu biasanya dulu sering tulisannya agile ya, itu ada di situ. Itu kalau di olahraga biasanya pemain yang rajin lari, pinter gocek, ya kan kalau main bola, kalau main basket juga sama. Biasanya agile tuh pemainnya justru nggak tinggi besar, cenderung pendek tapi lincah. Nah, Eee, saya kira kalau olahraga permainan ya seperti basket, voli, sepak bola, badminton, tenis, orang yang lincah tuh punya prosentase menang lebih besar daripada orang yang malas, yang duduk diam saja, yang nunggu bola gitu, nggak mau ngejar bola. Ini prosentase menangnya besar ya agak ya. Ya sama, perusahaan juga sama. Perusahaan yang malas bergerak ya, yang puas dengan kondisi yang ada, tidak berani bereksperimen, tidak mau belajar, tidak menyesuaikan diri, ya tinggal hari haya saja. Kecuali makanan pokok, Anda jualan beras ya, mungkin nggak mau inovasi lah, gitu-gitu aja, namanya juga beras. Tapi itu mungkin barangkali itu teorinya salah, karena air minum yang merupakan kebutuhan pokok, strategi marketing juga ternyata, agar mampu bersaing dan menembus persaingan air minum dalam kemasan yang dipimpin oleh, eee, Aqua sekarang. Ya, dia berubah itu wajib hukumnya sudah di bisnis. Resep bertahan, adaptif dan progresif. Beradaptasi, lentur terhadap perkembangan zaman, dan kita progresif. Bukan hanya sekali, dua kali, terus menerus. Continuous improvement. Strategi adaptasi mencakup percepatan pembelajaran. Ya, belajar itu kan tidak harus ngambil master, ngambil doktor gitu. Bisa. Karyawan kita dibekali dengan sertifikasi-sertifikasi keahlian, atau kursuskan, atau sekolahkan, kuliah, studi lanjut. Desentralisasi keputusan tuh hal yang receh-receh tuh kasih ke anak buah lah. Level manajer bawah tuh bisa ngambil keputusan sampai level sekian, manajer middle sampai level sekian, top manajemen semuanya. Jadi, apa ya, saya itu sering ya bukan hanya di perusahaan orang, di perusahaan tempat saya bekerja juga kadang-kadang pernah kejadian ya, keran dispenser Aqua tuh patah, itu mesti minta tanda tangan direktur keuangan. Keuangan itu kerjaannya itu tanda tangan permintaan barang ya, dari purchasing, dari yang harga jutaan sampai yang harga cuma 2.500 perak. Dan itu butuh waktu lama, sehingga kita nggak bisa minum Aqua, sampai saking jengkelnya saya tanya sama, mohon maaf nih OB ya, "Mas," waktu itu saya masih ingat OB-nya namanya Yanto, "Mas Yanto, itu harganya berapa sih keran dispenser yang patah itu?" "Paling 2.500 Pak." "Ya udah nih saya kasih 5.000." Saya kasih 5.000, belilah yang 2.500 itu uang bensin, saking jengkelnya saya. Masa ya dispenser Aqua patah, tapi ternyata di Indonesia banyak perusahaan seperti itu, hal yang remeh-remeh itu dulu sama direktur. Bahkan ada juga top manajemen, justru suka ngurusin hal yang remeh-remeh. Saya juga pernah kerja di satu perusahaan, di mana top manajemen itu sibuk ngurusi taman, "Ini potong-potong dulu bilang sama gardener ya, "Potong bunga caranya bukan begini ya, kan bagusnya begini, Bu." Ini apa sih? Level direksi kok ngurusin bunga? Jika memang tamannya dirasa nggak pas, panggil aja building manajemen atau yang urusan taman. Kali-kali kita panggil landscape yang bagus, kita rapat. Saya punya ide bagaimana taman kita tuh menarik, segala macam, sehingga customer ngelihat tuh bagus. Bukan terus ikut turun kebun, terus ngurusin gardener potong-potong rumput, potong-potong bunga, gardener ini malah bingung, "Ini direksi kurang kerjaan atau apa ya?"
Sering kita tuh rapat terlambat gara-gara si ibu ini, sebenarnya saya bukan muji dia gender ya, tapi itu kita ya. Si ibu ini sibuk di taman. Akhirnya 2 tahun kita diam. Ya mungkin karena yang lapor kalau ini CEO ngurusin kan bukan ngurusin pekerjaan yang strategis, malah ngurusin ngurusin apa, hal-hal yang receh. Makanya desentralisasi keputusan itu perlu. Sehingga nanti level top manajemen hanya berpikir tentang inovasi inovasi inovasi, tanpa henti. Evaluasi terus-menerus. Ya, tapi jangan niru kayak PSSI ya. Evaluasi-evaluasi sudah progres, diputus di tengah jalan, nggak seperti itu. Artinya kita tuh punya target kerjaan. Bukan berarti inovasi terus-terusan, terus biaya sampai boncos, sampai jebol ya, anggaran, nggak seperti itu. Kita perlu inovasi, kita ada target, jika dalam kurun waktu tertentu tidak berhasil, ya kita evaluasi. Apakah perlu dihentikan, atau dilanjutkan dengan catatan, atau kalau hasilnya bagus kita lanjutkan. Jadi kira-kira seperti itu. Jangan berhenti. Karena kalau berhenti berarti kita nunggu mati. Yang tidak fleksibel akan digantikan. Jelas di sini yang tidak lentur akan tergantikan. Kayaknya sekarang hampir semua produk tuh lentur-lentur semua deh. Ya, kadang-kadang saya kalau misalnya suka akan model tertentu ya, terus rusak itu barang kacamata lah teman. Kacamata saya kan baru ganti. Karena saya memang suka model tertentu, saya tanya lagi, saya tanya model kacamata ini masih ada nggak? Kan pada zaman apa, sales apa customer service-nya adalah, wah Pak itu sudah keluar lagi udah discontinue model seperti itu udah jadul. Sudahlah, mungkin customer-nya hanya saya sendiri ya. Oke, discontinue. Ya itu tidak apa-apa, saya tidak merasa sakit hati, malah justru saya salut, karena, Optik itu selalu ganti-ganti model dalam dalam agar menarik perhatian customer, terutama customer Gen Z ini, yang ini kayak sekiranya aneh gitu kan, karena udah beda 2 generasi dengan saya ya, bingung mereka tuh maunya apa. Jadi kasus DBS Bank dari Singapura, dari bank konservatif menjadi teknologi driven ya, tim lintas fungsi, proses inovasi terstruktur, mindset eksperimental, transportasi lain dari keberanian berubah. Ya mungkin penjelasannya sedikit saja karena, ini teoritisnya seperti itu, tapi kebetulan ya saya itu nasabah bank DBS dan saya pikir bank DBS itu adalah satu dari sedikit bank yang tidak banyak punya 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 karyawan. Kalau Anda mendatangi DBS Bank di kantor pusat itu, Anda kan berhadapan satpam, kemudian sama customer service yang ternyata hanya telepon, dan telepon itu dihubungkan dengan call center kemana gitu dan untuk hal-hal yang receh-receh, tidak perlu harus ditangani oleh customer service, mungkin oleh, satpam dulu. Setelah satpam baru Anda menuju ke customer service berupa telepon, bisa telepon ke customer service di pusat untuk solusi, baru kalau ada hal-hal yang sangat pelik ya, sangat kritikal sekali dan tidak bisa diselesaikan oleh security, tidak bisa diselesaikan dengan call center, maka Anda baru dipertemukan dengan customer service. Ya, kira-kira seperti itulah. Mungkin ini akan sangat menghemat, biaya, tapi kalau negara kayak Indonesia jadi banyak pengangguran nih. Langkah praktis menuju organisasi yang adaptif, mulai dari pola pikir, bangun struktur mendukung perubahan, ukur dan refleksikan progres kecil, nyata, dan konsisten. Iya. Jadi kalau misalnya inovasi itu kan datang dari top manajemen. Top manajemen itu dibayar buat mikir, bukan buat kerja. Yang kerja itu sekali lagi anak buah. Mikir, ini perusahaan kita tuh mau dibawa kemana? Kayak sebuah lagu yang mau dibawa kemana ini perusahaan kita. Ya, di tengah persaingan ketat ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, ya itu ente itu dibayar berapa berlipat ganda dibandingkan anak buahnya. Jadi anak buah suruh mikir apa gitu, tangan-tangan doang. Ya, jadi mulai dari pikir, kemudian mulai dari pola pikir perubahan. Bukan hanya sekedar mikir tanpa makna, namun kita mendukung perubahan. Namanya riset dan teknologi ya, Litbang itu jangan sulit berkembang. Litbang itu adalah benar-benar, apa istilahnya itu, eee, departemen yang mengakomodasi perubahan. Mereka boleh ngasih usul, mereka juga bisa, berdiskusi dengan kita produk seperti apa yang harus kita buat agar pasar
menerima, penerimaan pencarian bagus dan lain-lain. Bikin SDM itu kerjanya jangan cuma rekap gaji, nggak jangan kayak seperti saya dulu lah. SDM itu sibuknya menjelang terima gaji aja, sibuk rekap gaji sama rekap lembur. Ya, karena dulu kalau saya sih ya bukan mau membela diri, tapi faktanya atasan saya juga menyuruh saya cuma kerjaan itu doang. Susah zaman ngomong inovasi, soal reformasi itu. Yes man aja ya. Ya enggak, bukan. HRD bukan hanya rekap gaji dan rekap lembur, tapi juga salah satu gerbong atau mungkin pionir perubahan, kalau misalnya produktivitas karyawan atau rekrutmen karyawan yang dibutuhkan dulu. Karyawan dari zaman saya sampai sekarang juga dicari yang IPK tinggi, IPK tinggi. Kenapa nggak kita coba rumusan IPK itu mungkin nggak usah tinggi amat. Soalnya kalau rendah IPK itu mahasiswa nggak disiplin berarti. Berarti ya. Ya IPK sedang-sedang. Saya 2,75 atau 3. Tapi psikotesnya itu menunjukkan bahwa ini orang calon manajer masa depan atau kreator inovator. Bukan hanya off. Tapi memang bos-bos itu sukanya begitu. Anak buah yang nurut, disuruh mau, nggak banyak protes, itu. 99% mungkin bos maunya begitu. Pokoknya kalau disuruh nggak. Kerjanya bagus, cepat, gercep, tapi inovasinya nol. Mau gimana lagi? Ya akhirnya kembali lagi kepada keresahan kami para dosen. Dosen itu selalu ngomong, orang yang ngerti pendidikan nggak punya modal, yang punya modal nggak ngerti dunia pendidikan. Ya sama ini, orang yang ngerti inovasi nggak punya modal, orang yang punya modal nggak ngerti inovasi. Lingkaran setan jadi. Nah, ukur dan refleksikan progres. Seperti yang saya ungkapkan dalam topik yang dulu atau yang sekarang, inovasi itu bukan berarti tanpa batas. Harus ada tolak ukur, kapan harus lanjut, kapan harus berhenti, kapan harus revisi. Ya, dan jika memang tidak jalan, ya udah continue. Kita coba dengan cara lain. Jangan seperti lalat yang menabrak jendela. Ini saya ulang lagi, lalat yang menabrak jendela, udah tahu jendela kaca tertutup, dia tak terus sampai akhirnya dia kecapean dan mati. Jangan seperti itu. Kita perlu coba cara-cara yang lain. Jangan nunggu sales develop, baru kita coba cara lain. Itu kesalahan fatal. Kenapa? Kalau perusahaan sudah mulai mau bantu, kita mau inovasi susah. Kenapa? Karena orang-orang terbaiknya biasanya sudah resign, sudah cari kerja di tempat lain. Sehingga apa yang diharapkan dari karyawan untuk sisa? Karyawan yang tersisa biasanya orang yang sudah tua, atau yang nggak pakai, nggak diterima di tempat lain karena sudah dianggap mentok. Orang-orang mereka tinggal nunggu pesangon aja kalau ada. Apa yang Anda harapkan bergerak seperti itu untuk progres? Nggak ada. Tinggal nunggu mati aja. Jadi MPP itu bukan masa persiapan pensiun, tapi mati pelan-pelan. Ya, oleh karena itu, kalau misalnya kita perusahaan yang memang menengah ke bawah, tidak tidak banyak modal, ya nggak apa-apa kita. Inovasinya itu kecil, tapi nyata dan konsisten. Refleksi, sudah siapkah kita? Perubahan tak siap kita, adaptasi harus jadi budaya, bukan proyek sesak. Budaya inovasi, bukan budaya korupsi. Ya, jadi artinya tiap-tiap orang itu ketika rapat jangan diem aja. Ditanya setuju? Ya, setuju nggak begitu keluar rapat, di luar rapat. Harusnya begini, begini. Ya, pemimpin harus jadi nahkoda yang menciptakan rasa aman orang untuk menggunakan kekuatan harus stabilitas. Kira seperti itu. Pokoknya kita sih ya, kasihan perusahaan ya maksudnya. Orang inovasi itu biasanya ya kalau nggak betah kita keluar. Harusnya. Dan sudah kurang orang yang inovatif dan kreatif. Cuman banyak dari perusahaan asing. Unilever misalnya. Ya akhirnya sih lah yang jadi raja di negeri kita ini. Yang produk-produk lokal mana? Oh, saya pernah dengar cerita dari teman saya yang mantan bos saya lah, yang pernah ke Vietnam gitu. Dan dia cerita soal di Indonesia laut seperti apa sih? Ya seperti laut. Di Vietnam beda. Mereka tuh laut disusun, diukir segala macam, jadi menarik. Tomat, tomat juga.
Timun juga poin juga sama, cuman yang seperti itu. Iya, kalau soal rasa ya gitu-gitu kan belum itu, eee, lalatnya Indonesia, ditaruh sembarangan, silakan ambil di sambelnya, nggak menarik dilihat. Jadi inovasi itu penting walaupun hal yang kecil, oke? Latihan refleksi, ada satu hal yang bisa kamu ubah minggu ini? Karena adaptasi dimulai dari individu, bukan dari sistem. Saya sebagai dosen, ya sampai umur-umur apa ya, mungkin sampai umur 45, 46 lah, saya masih selalu berusaha untuk merubah gaya ngajar. Sampai pada akhirnya saya lelah, ya. Ya sudahlah, kalau saya dibilang ya gaya ngajar saya udah mentok sekarang ini. Bagi Anda yang masih merasa muda dan Gen Z ya inovasi tiada hentilah. Kita coba sesuatu yang baru tiap minggu, minimal tiap bulan, atau tiap 3 bulan, tiap 1 semester, tiap tahun. Jadi ada jangka sangat pendek, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi ada sesuatu yang baru terus. Eee, Misalnya restoran tuh suka ada promosi gini, kami selalu menciptakan menu yang baru. Kayak nangka, itu kan nggak apa-apa, paling enggak tulisannya itu membuat daya tarik. Oke, sampai ketemu lagi di topik yang berbeda. Saya Donald Andri Iskandar, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu hidayah, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.